Saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang telah saya buat, mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu Kingdom Protista. Ini dia alat peraga yang telah saya buat. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu ada pelikel, adalah selubung tipis ganda dan elastis yang menyelimuti tubuh Paramecium caudatum. Pelikel terbuat dari gelatin, fungsinya yaitu memberi bentuk tubuh pada Paramecium serta sifat yang elastis, memungkinkan sel untuk berkontraksi. Kemudian yang kedua ada silia, adalah struktur seperti rambut yang berukuran kecil yang menyebar di seluruh permukaan tubuh Paramecium caudatum. Silia disebut juga rambut getar. Fungsi dari silia adalah sebagai alat gerak, alat untuk mengumpulkan makanan, dan sebagai reseptor sensorik untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah celah mulut, merupakan struktur berongga atau berlubang yang berada di bagian salah satu sisi tubuh Paramecium. Celah mulut ini berbentuk oval dan pada bagian depan mengarah langsung ke lingkungan luar. Bagian ini disebut sitostol. Fungsi dari celah mulut ini adalah untuk memasukkan partikel makanan ke dalam tubuh Paramecium. Kemudian yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang dibedakan menjadi dua, yaitu daerah eksternal atau kortikal yang disebut ekstoplasma dan daerah internal atau medula dengan ukuran lebih besar yang disebut endosplasma. Yang pertama, ekstoplasma adalah bagian tubuh yang permanen dan dibatasi oleh lapisan endosplasma. Ektoplasma membentuk lapisan luar yang kuat, jernih, tipis, dan padat. Endoplasma ini berisi struktur trikosis, silia, dan pelikel. Fungsi trikosis pada endoplasma ini adalah sebagai organel pertahanan tubuh, reaktor terhadap rangsang dan luka. Yang kedua, endoplasma atau medula, yaitu bagian sitoplasma yang lebih cair dan tebal, serta mengandung banyak butiran sitoplasma, inklusi, dan struktur lain yang bersifat khusus. Inklusi sitoplasma adalah mitokondria, aparatus Golgi, vakuola, dan chromidia. Struktur lainnya yaitu nukleus, vakuola kontraktil, dan vakuola makanan yang juga ditemukan pada endosplasma. Kemudian ada makronukleus, yaitu merupakan nukleus inti sel yang berukuran besar, di dalam mengandung banyak nukleolid dan bahan kromatin atau DNA. Makronukleus pada Paramecium ini berperan dalam mengendalikan kegiatan metabolisme sel serta berperan dalam reproduksi aseksual atau vegetatif, yaitu pembelahan biner. Kemudian ada mikronukleus. Mikronukleus merupakan nukleus atau inti sel yang berukuran kecil. Mikronukleus umumnya ditemukan berdekatan dengan makronukleus. Pada Paramecium caudatum hanya ditemukan satu buah mikronukleus. Untuk Paramecium yang jenisnya berbeda, bisa ditemukan lebih dari satu mikronukleus. Misalnya pada P. aurelia terdapat 2 mikronukleus, dan pada P. multimikronukleatum terdapat banyak mikronukleus. Fungsi dari mikronukleus adalah berperan dalam reproduksi seksual atau generatif, yakni konjugasi. Kemudian ada vakuola kontraktil, yaitu merupakan struktur berbentuk bulatan dengan kanal-kanal di sekelilingnya seperti gambar matahari yang berisi cairan dan jumlah ada 2, masing-masing terletak di ujung tubuh dan satunya lagi terletak di bagian permukaan dorsal ini. Fungsi dari vakuola kontraktil adalah untuk mengatur tekanan osmosis atau osmoregulasi di dalam tubuh dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma. Kemudian ada vakuola makanan, merupakan struktur berbentuk bulatan, non-kontraktil, ukuran bervariasi, dan tersebar di lapisan endoplasma. Sesuai dengan namanya, fungsi vakuola makanan adalah sebagai organel pencernaan makanan. Kemudian ada lubang anus, merupakan struktur berongga kecil yang terletak pada bagian sisi ujung tubuh Paramecium. Tubuh anus ini berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebihan hasil dari osmoregulasi yang dilakukan oleh vakuola kontraktil.